Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan drama tentang detik proklamasi kemerdekaan. Perkenalkan, nama saya Angelina Nasution. Saya membawa peran Sayuti Melik, Trimurti, Fatmawati. Dan saya juga bernama Petra Oktasyahaan. Saya berperan sebagai Cairul Saleh. Saya Mindore Matulindra berperan sebagai Siwa Kuswanti, Enda Subarjo, dan dia. Perkenalkan, nama saya Lurenta Gaul. Peran yang saya bawa, saya Sultan Said, Soekarno, sama Almeida. Perkenalkan, nama saya Abidulanti Suarimare. Saya membawa peran sebagai Sukarni, Muhammad Hatta, dan Jojo Purnoto. Perkenalkan, nama saya Angga Panggabean. Saya sebagai peran Darwis dan Wikana. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berita kekalahan Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan perhentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Kawan, sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, apa yang terjadi untuk Jepang? Barusan saya dengar sekutu sudah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh karena itu, Jepang mempersiapkan gencatan senjata. Kalau begitu, kita segera memproklamasikan kemerdekaan. Setuju, Jepang tak ada lagi wewenang di kita dan kita harus memanfaatkan momen ini. Peristiwa Rengas Dengklok. Perdebatan golongan tua dengan muda. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Cairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 20. Teman-teman sekalian, apakah kalian sudah mendengar kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan saya dengan yang lain mendengar siaran radio di Tokyo tentang gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sedang di power up. Benar, saya mengumpulkan dengan kawan-kawan semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali, kalau begitu Kairul dan Wikana pergilah dan sampaikan kabar itu di kediaman Soekarno. Saya dan Darwis akan memerintahkan anggota pemuda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 22 WIB. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang ini. Ini batang leherku, serlah ke pojok sana dan potong leherku malam ini juga. Tidak perlu menunggu hari esok. Tapi saat ini yang tepat, Jepang dikalahkan oleh sekutu dan tak punya lagi. Di negara kita, mengapa harus menunggu rakyat sudah menderita akibat senjata itu? Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saya tidak setuju dengan apa yang saya katakan, mengapa dan mengira diri saudara telah sanggup menapakkan kota sendiri? Mengapa datang kepada sekarang dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang itu untuk kemerdekaan bangsa ini? Kita bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan sudah kalah dalam perang suci itu. Buatnya segelintir mampu mengalahkan armada milik Jepang. Perlihatkan padaku mana bukti yang menunjukkan itu. Apa tindakan jika pertumpahan darah terhadap anak dan wanita? Tegaskan atas dimana ibadah sendiri. Cepat tidak memproklamasikan kemerdekaan ini. Pula akan lebih cepat penderitaan ini dimulai karena penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini yang ditunggu bangsa. Baiklah, kami berikan kami waktu berunding sebentar. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Boleh
Bung. Kita butuh waktu mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang penting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi. Di dalam PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan golongan muda? Apakah kita bisa abaikan saja? Kalau mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempercepat, mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baik Bu, berarti kita semua sudah setuju? Culikan Soekarno dan Muhammad Hatta oleh para pemuda. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno, tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 WIB kediaman Soekarno. Waalaikumsalam. Ada apa sudah datang ke pagi ini? Kami sengaja untuk membawa Anda ke Soekarno Hatta ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrokan antara rakyat Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anaknya turut serta untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan membawa mereka. Pulangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 WIB pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku mereka sekarang. Aku akan menjamin keselamatan mereka. Ketika kembali ke Jakarta, dan aku akan menjamin kemerdekaan stadion Islam. Apakah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya nanti yang selanjutnya. Hena, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Nah, jelaskan mengapa saudara sekali membawa kami ke sini? Maafkan perancangan kami, Bu, demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan proklamasi. Bukankah tempo hari sudah kami perintahkan kepada kalian? Masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI. Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat, mengapa menunggu kemerdekaan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sedang PPKI? Kalau begitu, bergerak dengan kekuatan sendiri. PPKI itu dibentuk Jepang, kami ingin memastikan kemerdekaan tanpa campur Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memperkuat kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Tapi apakah kita bisa? Apakah ini semua mungkin dilakukan? Tentu, asal kita berusaha dan para pemuda sudah menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan Jepang dan sekutu. Baiklah, saya setuju. Kita akan proklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Tolong kau ketikkan teks ini dan janganlah baik-baik. Baik, Bu. Kita akan melaksanakan upacara bendera dan diiringi dengan lagu Indonesia Raya karya Bung Lakman. Baiklah Pak, Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Bangsakan Merah Putih. Bagaimana? Selamat bertahun-tahun